akeh ora ketang juga. Nek sing bagian nang gak iso apa. Semuanya berkaitan. Terima kasih Pak Ketua atas perkenannya saya untuk mendaftar di PKS. Insya Allah saya akan mengembalikan berkas ini tepat waktu dan mohon dukungannya dari PKS untuk saya maju sebagai Bupati Kabupaten Sragen 2025-2023. Amin, amin, amin. Foto. Lanjut Sama dengan ketika datang ke Gerindra dan ke Demokrat, apa yang disampaikan ke PKS? Ya, PKS tadi tentu ingin mengenal saya lebih dalam ya, mengenal terkait dengan perjalanan hidup saya, lalu bagaimana nanti Sragen ke depannya itu seperti apa begitu. Nah, tadi yang disampaikan PKS juga adalah terkait dengan bagaimana dalam kontestasi di pilkada nanti itu dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau nanti PKS mengusung saya itu bisa menang juga dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Jadi kalau di Cagup ini nanti didampingkan dengan siapapun tidak masalah. Tentu harus dipertimbangkan aspek-aspeknya ya. Ada aspek terkait dengan probabilitas untuk kita bisa menang sekaligus efektivitas di pemerintahan. Tapi tentu kita akan lihat semuanya itu nanti sambil berjalan. Ini kan kita baru mendaftarkan diri sebagai calon bupati. Nanti dipikirkan berikutnya untuk wakil bupatinya. Sudah ada komitmen tertentu gitu? Komitmennya adalah membangun Sragen. Itu yang menjadi komitmen saya dengan PKS dan partai-partai lain yang saya sudah kunjungi, bahwa kita harus membangun Sragen ini semakin baik dari waktu ke waktu. Kapan nanti dikembalikan? Minggu depan saya akan datang lagi ke PKS karena tadi Pak Ketua sudah menyampaikan akan ditutup tanggal 8 Juni. Ya. Jadi saya pastikan paling lambat tanggal 8 Juni akan diserahkan. Pak Sigit, mungkin sebagai seorang senior fellow ya yang tentang kajian politik elektoral, apakah ini resources ini akan dipakai oleh Pak Sigit dalam kontestasi pilkada Sragen ini? Artinya kemampuan Pak Sigit dalam hal ini, keahlian ini akan dimanfaatkan, diaplikasikan di sini lah. Ya, tentu semua hal yang menjadi sumber daya untuk bisa memenangkan kontestasi kita akan daya gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita banyak belajar dari pengalaman-pengalaman penyelenggaraan pemilihan maupun pengalaman saya mengajarkan tentang kompetensi
kepemiluan dan kontestasi dalam pemilihan. Salah satu problem terakhir kan kemiskinan. Ya. Mungkin ada strategi kemiskinan yang menurut Mas Sigit efektif apa? Iya. Kalau kemiskinan ini kan harus dilihat faktor utamanya apa. Ya. Tapi yang jelas pengungkit utama kemiskinan itu adalah untuk bisa keluar dari kemiskinan adalah pendidikan, faktor pendidikan. Harus dipastikan keluarga yang miskin itu punya keluarga yang menempuh pendidikan tinggi. Itu akan menjadikan transformasi sosial keluarga itu ada mobilitas vertikal. Jadi pendidikan harus pendidikan. Lalu yang kedua tentu yang sifatnya jangka pendek adalah membantu mereka dengan usaha untuk bisa berusaha sehingga pendapatan harian mereka bisa mereka dapatkan. Kalau program-program yang sudah jalan baik mungkin ada kesinambungan untuk dilanjutkan. Yang baik pasti dilanjutkan. Yang tidak baik kita perbaiki menjadi lebih baik. Jadi tidak harus menghapuskan apa yang sudah baik. Ya. Karena bagi saya adalah kesinambungan itu penting terkait dengan hal-hal yang baik. Yang tidak perlu dilanjutkan adalah yang tidak baik. Gitu. Oke. Oke, thank you. Lain yang ingin mengambil juga. Sampai hari ini yang kontak pesan ke Pak Sekum sudah ada beberapa yang menghubungi Modata. Ada dua. Dr. Aan sama Mas Danang Jaya. Hari ini juga. Hari ini atau besok? Hari ini. Oh, iya. Mengambil formulir. Jam pinten Pak Dr. Aan sama Danang Jaya? Belum konfir ke saya. Belum. Ini sampai kapan Pak? PKS buka pendaftaran tanggal 8 Juni terakhir. Nanti mengambil dan menyerahkan kembali tanggal 8 Juni. Terus kemarin ada rencana untuk roadshow politik ke partai-partai Jadi hari ini kita ke Gerindra, ya Mas ya? jam itu bagaimana? Jam 1. Oke. Jam 1 ke Gerindra hari ini. Setelahnya Terus Senin ke Golkar. Kita sudah ngirim ke partai-partai, cuma balasannya kesiapan mereka baru 2 itu kayaknya. baru 2 partai. 2 partai. Insya Allah nanti semua akan kita kunjungi. Itu Ya. dalam rangka apa? Ya, dalam rangka menyatukan visi no pilkada ben aman piye kan. Untuk koalisi. Koalisi gitu. Tapi memang memungkinkan ya koalisi di luar PDIP. Ya PKS intinya membuka semua peluang koalisi itu. Jadi memang membangun Sragen kan nggak bisa sendiri. Ya, sejak awal harus dirembuk bersama, termasuk bagaimana menjadikan seorang bupati, wakil bupati, terus nanti kalau sudah jadi gimana itu dirembuk bareng-bareng. Termasuk dengan PDIP juga. PDIP sudah ada, jadi kita membagi siapa yang komunikasi di PDIP, siapa yang komunikasi di PAN, siapa yang di itu. Intinya begitu. Ya nanti flashbacknya tergantung dari petugas-petugas komunikasi itu gimana. Itu memang tradisi di PKS. Iya, begitu. Kita membuka koalisi semua partai. Gitu. Kalau sudah hari ini yang daftar di PKS sudah ada berapa Pak? Baru 1 orang, Mas Sigit yang hadir. Ya. Ini kan yang struktur partai kita sudah ada penjaringan. Ada berapa Pak? Ya, ada banyak nama kemarin. Sudah saya sampaikan penjaringan. Berarti itu nanti dikolaborasikan. Ya, itu nanti kan kita usulkan semuanya atau mungkin kita evaluasi kemungkinan-kemungkinannya. Berarti ini memang khusus eksternal atau memang juga internal juga? Ya, yang pendaftaran itu yang dari luar. Oh, Karena di luar. mekanisme di internal kita sudah lakukan. Oh, sudah selesai. Ada berapa Pak yang internal? Internal banyak namanya Mas. Sekitar berapa? Ya, ada Pak 5, Tejo. ada Termasuk Pak Dokter juga ya. iya Pak Dokter, ada Pak Anggoro, ada Pak Tejo, udah sampaikan. Pak Dokter. Kalau itu PKS rutin kayak gitu memang. Iya. Jadi sama saya gitu. Kemudian itu baru dinilai mampu nggak gitu. Iya. Kemudian bisa nggak dia komunikasi dengan partai lain kan gitu. Karena sebenarnya yang kalau pilkada ini bagi partai yang nggak cukup itu sebenarnya kan yang menentukan koalisi itu kan kandidatnya sebenarnya. Kandidatnya itu selain mengkomunikasikan dengan partai juga kita komunikasikan. Jadi saling Ya, mengomunikasikan jalan semua ya? semuanya Paralel saling. Iya gitu.
Nanti jam 1 mas, beri habis.